Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, jangan lupa hari ini sebelumnya kalian absen dulu ya. Absennya sudah Ibu share di Google Classroom. Untuk absen tanggal 9. Bisa dicek di situ untuk absennya. Silahkan diisi dulu sebelum bergabung di Meet. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perakuan benih. Bentar Ibu share dulu untuk PowerPoint-nya. Nah, sudah terlihat jelas. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perlakuan benih. Bisa kalian lihat gambarnya, gambar yang Ibu tampilkan itu gambar apa, kemudian kegiatan apa dan mengapa dilakukan. Untuk mengetahui semuanya itu kalian harus belajar dulu tentang ini, menganalisis perlakuan khusus benih dan melaksanakan perlakuan khusus benih. Jadi kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah dua ini. Kemudian next, tujuan dari pembelajaran ini kalian nanti bisa menguraikan perlakuan khusus benih, kemudian dapat membedakan perlakuan khusus benih, dan yang ketiga nanti kalian bisa melaksanakan dan menerapkan perlakuan khusus benih. Jadi nanti kalian praktek perlakuan khusus benih. Nah, perlakuan khusus benih itu apa sih? Ada yang tahu? Mungkin Ibu kasih gambaran sedikit. Saat menanam, umumnya benih itu akan berkecambah ya. Pada kondisi yang normal itu benih akan berkecambah. Tapi pada kejadian tertentu ada beberapa benih yang tidak bisa berkecambah. Artinya apa? Kalau tidak bisa berkecambah berarti benih tidak bisa tumbuh. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kita perlu melakukan perlakuan khusus benih. Nah, tujuannya apa perlakuan khusus benih? Yang pertama, mempercepat proses perkecambahan. Yang kedua, mematahkan dormansi benih. Dormansi benih di sini artinya benih itu tidur atau istirahat sementara waktu. Kemudian yang ketiga, mencegah adanya patogen yang terbawa oleh benih. Macam-macam perlakuan benih ada 3 yang perlu kalian ketahui, yaitu mekanis, kemudian kimia, dan yang ketiga perlakuan benih secara fisik. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, mekanis. Secara umum perlakuan mekanis itu untuk memecahkan benih yang mempunyai kulit yang sangat tebal. Contoh yang dilakukan itu adalah penggosokan dengan amplas, kemudian peretakan kulit dengan gunting kuku. Tujuannya apa? Dengan penggosokan dengan amplas, kulit yang tebal itu nanti akan menjadi tipis. Artinya nanti benih akan mudah menyerap air sehingga proses perkecambahan akan terjadi dengan baik. Kemudian next, perlakuan kimia. Perlakuan kimia tentunya menggunakan bahan kimia. Tujuannya untuk melunakkan kulit sehingga memudahkan dalam penyerapan air. Selain itu juga bertujuan untuk mencegah atau memberantas patogen yang terbentuk oleh benih. Yang ketiga, perlakuan fisik, yaitu perlakuan yang dilakukan terhadap benih dengan memberi tindakan yang bersifat fisik.
Tujuannya sama, yaitu untuk melunakkan kulit benih sehingga mudah menyerap air. Kalau mudah menyerap air, maka perkecambahan itu akan semakin cepat. Contohnya adalah perendaman. Perendaman yang dilakukan sebaiknya yang paling cepat yaitu menggunakan dengan air hangat. Nanti akan ada bedanya kalau perendaman dengan air dingin dan air hangat. Itu pasti akan lebih cepat berkecambah yang direndam dengan air hangat. Kemudian pencucian. Pencucian itu contohnya pada biji mangga. Jadi biji mangga sebelum ditanam itu kan banyak seratnya, banyak lendirnya. Nah, itu harus dicuci, biasanya dicampur dengan abu. Jadi fungsi abu di sini untuk menghilangkan lendir yang terdapat pada biji. Yang terakhir adalah pembakaran. Pembakaran di sini biasanya dilakukan pada benih atau biji yang sangat keras. Contohnya biji kayu jati. Itu sangat keras. Jadi dibakar dahulu, jangan sampai matang-matang, sebentar saja. Karena fungsinya hanya untuk melunakkan kulit. Kalau terlalu lama nanti gosong, kita nggak jadi nanam. Kemudian untuk kegiatan berikutnya, silakan kalian cek LKPD. Cek LKPD sudah Ibu share di Google Classroom. Silakan kalian buka LKPD pertama. Di situ ada tugas, yaitu kalian mengamati gambar, kemudian diskusikan bersama kelompoknya. Oh ya, untuk kelompok karena ini ada 9 ya, berarti kelompok Ibu bagi menjadi 3. Kelompok 1 Salini, Suranto, dan Nasmi. Kelompok 2 Lulu, Niswatul, dan Kusnadi. Dan kelompok 3 Nurul, Rinarti, dan Suranto. Silahkan kalian diskusikan. Untuk tugasnya bisa lanjut di grup WA. Kalian bisa membuat grup WA kecil, diskusikan di situ. Kemudian nanti tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk poin-poinnya, poin-poin yang harus kalian sampaikan saat presentasi yaitu tentang pengertian perlakuan benih dan tujuan perlakuan benih. Kalian nanti bisa mencari di searching di internet. Itu banyak sumber di sana. Bisa kalian cari dan jangan lupa sertakan sumbernya. Butuh waktu berapa menit ya? Ibu beri waktu 30 menit ya untuk berdiskusi di WA group. Nanti kita ketemu lagi di Meet 30 menit kemudian, masing-masing kelompok mempresentasikan. Siap ya? Cukup kan 30 menit? Iya. Oke, kelompok Ibu acak ya untuk presentasi. Kelompok 3 silahkan untuk mempresentasikan. Kelompoknya Rinarti. Ya, bagus. Untuk ada yang menanggapi dari kelompok lain? Kami Bu, kelompok kami Bu. Oh ya, ya silakan. Lanjut. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok pertama. Bagus sekali presentasinya, PowerPoint-nya sangat menarik. Kemudian lanjut ke kelompoknya Nasmi ya. Iya Bu. Ya, silakan. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau menanggapi atau yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, kita beri aplaus lagi untuk kelompok 2. Bagus. Untuk yang terakhir, kelompok
Ya, kelompoknya Salini. Ya, Ibu. Ya, terima kasih semua kelompok sudah menampilkan presentasinya. Presentasinya sangat bagus-bagus. Untuk PowerPoint-nya menarik, isinya juga bermacam-macam. Ternyata perlakuan benih itu untuk setiap komoditas berbeda ya. Perlakuan benih untuk semangka, tadi kelompok berapa tadi ya? Kelompok 1, perlakuan benih untuk semangka. Kemudian perlakuan benih untuk jagung itu ternyata berbeda. Kemudian perlakuan benih untuk kacang panjang, tadi yang kelompoknya Bu Rinati itu ternyata berbeda-beda. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan benih itu sangat dibutuhkan karena untuk mempercepat perkecambahan. Lanjut untuk kegiatan berikutnya. Setelah ini silahkan kalian mengerjakan soal di Google Form. Sebentar lagi setelah kegiatan Jemit ini Ibu bagikan, dicek saja di latihan soal itu sudah Ibu bagikan, dicek lagi. Dikerjakan hari ini Ibu beri waktu 1 jam. Setelah pembelajaran ini Ibu beri waktu 1 jam untuk mengerjakan soal. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya kepada kalian. Apa kegiatan kita hari ini? Topiknya tentang apa ya? Coach Nadi. Ya, betul. Jadi hari ini kita belajar tentang perlakuan benih. Kemudian, apakah kegiatan hari ini sangat menyenangkan? Apa membuat kalian senang atau membuat kalian deg-degan karena harus mempresentasikan diskusi? Mungkin ini pertama kali ya Ibu menyampaikan atau menyuruh kalian untuk presentasi. Jadi maksud Ibu itu kalian agar bisa berkomunikasi, kemudian membuat PowerPoint dengan baik. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita bisa bertatap maya. Kalau tidak ada pertanyaan, karena waktunya sudah habis, Ibu mengingatkan untuk pertemuan berikutnya hari Kamis kita akan membahas tentang macam-macam dan prosedur perlakuan benih. Jadi sistemnya masih seperti sekarang, diskusi kelompok, kemudian nanti kalian mempresentasikan. Untuk praktek nanti kita di pertemuan ketiga, yaitu praktek tentang perlakuan benih terhadap jagung. Tidak ada pertanyaan dan kalian sudah paham. Sebelum Ibu akhiri, tetap jaga kesehatan karena kondisi pandemi belum berakhir. Jaga jarak, stay at home, tetap di rumah, jangan lupa cuci tangan. Oh iya, untuk penutup berdoa dulu ya. Suranto mungkin bisa memimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siap, Bu. Baik kawan-kawan, untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, beri salam. Ya, selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum, tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia.